Sudah? Sudah siap? Oke. Sebelum kita masuk ke materi baru, kita tinjau dulu materi sebelumnya yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang cerita naratif. Masih ingat cerita naratif itu apa? Masih. Coba, apa itu cerita naratif? Cerita imajinatif yang memiliki awal, tengah, dan akhir. Unsur-unsurnya bagaimana? Masih ingat? Nah, coba jelaskan. Kita ingat lagi apa unsur-unsurnya. Ada tema, ada apa lagi? Alur, pokok, latar, amanat, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa. Majas sarkasme masih ingat? Masih. Apa contohnya? Dasar bodoh. Nah, itu materi kita kemarin tentang cerita naratif. Selanjutnya kita akan masuk materi baru. Kita tinggalkan lagi cerita naratif, kita masuk lagi ke materi baru. Sebelum itu, coba Ananda lihat atau perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Gambar apa ini? Kopi. Gambar kopi. Iya kopi ya kopi? Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar kopi ini telah siap untuk dinikmati. Kira-kira bagaimana prosesnya atau caranya agar kopi ini menjadi minuman yang siap untuk dinikmati? Dari awal tuh, bagaimana? Air, dikasih gula, siapkan kopi, itu Dituangin air panas. dituangkan air panas, setelah itu diaduk. Nah, kegiatan atau proses yang kalian sampaikan itu tadi kira-kira itu disebut dengan apa? Teks prosedur. Bagus. Tadi sudah apa video ini nih? Sudah membuat nasi goreng. Nah, cara membuat nasi goreng ini disebut dengan apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Jadi kira-kira dari dari gambar kopi tadi, dari video cara memasak nasi goreng ini, apa itu teks prosedur? Ya. Oke, Ananta, apa? Cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ada lagi? Adalah teks yang memberikan panduan. Teks yang memberikan panduan. Siapa lagi yang bisa? Yang lebih lengkap. Apa itu teks prosedur? Jadi kata temannya ada tentang cara membuat sesuatu atau cara atau teks yang memiliki panduan. Sekarang yang lebih jelas dan lengkapnya siapa yang bisa? Ya, Ananta. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Baik, bagus. Tepuk tangan dulu. Betul yang dikatakan Ananda, kalau teks prosedur itu teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ingat, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, memberikan panduan, memberikan instruksi untuk melakukan sebuah kegiatan. Tadi nasi goreng dikasih kita panduan. Pertama kata dia, apa tadi pertama katanya? Siapkan bahan-bahannya. Setelah itu nasinya disiapkan. Panaskan minyak atau margarin, kita campur semua bumbunya. Mentega. Itu diberikan kita panduan atau instruksi di dalamnya, sehingga kita dari yang tidak tahu membuat nasi goreng jadinya kita tahu karena sudah ada diberikan instruksi atau petunjuknya. Nah, sampai situ paham? Oke, silakan diulang lagi. Si Fikra, Rafki, apa itu tadi teks prosedur, Rafki? Teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi. Membuat kopi. Sekarang cara membuat nasi goreng, makanan. Nah, kira-kira menurut kalian teks prosedur
kalian bisa juga lihat prosedurnya bagaimana. Paham? Cara menggunakan laptop, cara menggunakan infocus. Kita itu bisa juga kita buat prosedurnya. Tidak hanya makanan atau minuman saja. Paham, nak? Paham? Oke. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok ya tentang apa yang kalian pahami tadi. Tadi ibu tanya sudah paham? Paham. Sekarang kita berkelompok lagi. Dengarkan nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Ajeng Puspa, Teksa, Masa remaja. Nah, tugas kalian sekarang, kalian harus berdiskusi secara berkelompok. Diskusi berkelompok, kalian baca dulu teksnya sampai halaman 72, baca dan pahami. Setelah itu, ada pada halaman 73, semua pertanyaan sampai 6. Kalian jawab pertanyaan itu 6 buah. Jawabnya di kertas 1 lembar, 1 orang saja yang menulis. Paham? Oke, silakan bekerja. Nah, masing-masing kelompok tadi sudah dijawab pertanyaan dari 1 sampai 6. Sekarang Ibu jelaskan cara main kita lagi. Ini ada bola-bola yang Ibu buat. Nantinya, dengar. Nantinya Ibu akan lempar bola ini, kelompok siapa yang dapat nanti kelompok itu yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu. Misalkan, ini kan ada pertanyaannya 1 sampai 6. Ibu minta misalkan yang dapat bolanya kelompok si Gio, kelompok Gio, tolong jelaskan jawaban kalian tentang pertanyaan yang nomor 4. Apa pertanyaan nomor 4? Bagaimana cara mengatur pola makan yang hidup dan sehat? Nanti kelompok Gio ini menjelaskan jawabannya dalam nomor 4 ya. Jelaskan jawaban nomor 4 kalian. Setelah itu nanti kelompok lain memberikan tanggapan. Kalian harus beradu argumen, memberikan tanggapan. Misalnya kata kelompok lain, maaf kelompok, saya tidak setuju dengan jawaban kelompok. Seharusnya isinya ini. Nah, kayak gitu. Ya, kalau setuju, iya saya setuju dengan kelompok. Seharusnya jawabannya memang betul itu. Ada pada paragraf ini. Ini yang membuktikan kalau itu isinya. Sampai situ paham? Harus ada diskusinya, harus ada argumen, harus ada interaksi. Kalau berdiskusi itu tentunya kita harus ada berinteraksi. Paham enggak? Paham. Enggak, kelompok yang nantinya aktif, yang selalu aktif dalam memberikan tanggapan itulah kelompoknya yang nanti dapat nilainya yang bagus. Nah, paham? Nah, oke. Sudah, silakan ya, perhatikan kelompok yang dapat dulu yang jawab. Oke, dapat kelompok berapa nih? Kelompok 1, dengar jawaban kelompok 1. Nadir, diam. Oke, untuk kelompok 1, tolong berikan jawaban dari pertanyaan yang nomor 5. Kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan? Mengapa? Tolong dengar. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti kami dari kelompok 1 mendapatkan jawaban dari soal nomor 5 yang mengatakan kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan. Mengapa? Dari diskusi kami berkelompok, kami sangat sulit untuk tidur lebih awal. Entah karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan atau bagaimana? Kelompok kami masih sering bergadang dan oleh karena itu waktu tidur kami tidak teratur dan juga kami susah untuk tidur lebih awal. Oleh karena itu kami akan berusaha untuk mengatur waktu tidur kami kembali agar tubuh kami tumbuh dengan lebih sehat. Baik. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Silakan. Kami dari kelompok 3 ada tanggapan sedikit kepada hubungannya tidur lebih awal itu merupakan kegiatan
bukannya di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kalian bisa tidur. Jika kalian tidak bisa tidur, kalian bisa mendengarkan lagu. Jadi kalian tidak akan sulit tidur lebih awal. Terima kasih tanggapannya. Mungkin menurut Mona seperti itu, tapi bagi kami, kelompok kami mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditunda saat itu, dan juga mungkin tidak mempan juga saat kami tidur dengan lagu. Oleh karena itu, terima kasih juga tanggapan dan sarannya. Kami akan memperbaiki waktu tidur kami dengan cara yang mengenalkan ataupun cara yang teman-teman lain. Terima kasih. Kelompok lain gimana? Dan kelompok lain bagaimana tanggapannya tentang jawaban si Ananta? Tadi Mona sudah. Siapa lagi? Setuju nggak sama jawaban si Ananta? Kurang setuju? Atau ada sedikit saran? Ayo. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan saran kepada kami agar kami bisa tidur lebih cepat dan membantu kami waktu tidur. Kalau ada sarannya katakan. Kami juga membutuhkan saran atau masukan dari Nggak boleh. Kalau misalkan mau lagi bertanya, tanya kembali ke Ananta juga boleh. Kalau jawabannya kurang, ya. Perkenalkan dari kelompok mana dulu? kami perkenalkan selain tidur lebih awal, apa saja kegiatan yang masih sulit dilakukan? Mungkin dari kelompok kami yang lainnya mungkin sudah cukup tidur, cuman ada dari beberapa kami yang sangat mungkin sedikit sulit untuk memakan sayuran. Mungkin memang kebiasaan tidak suka makan sayuran tersebut atau bagaimana. Cuman kami hanya tidak menyukai beberapa sayuran yang ada. Nah, bagaimana kelompok lain? Oke, Mona, silakan. Tanggapannya bagaimana? Juga ingin memberikan saran kembali kepada kelompok itu. Tadi saya dengar ketika mendapat jawaban dari kelompok 2 itu bertanya, selain tidur lebih awal, kegiatan apa yang sulit dilakukan? Yaitu makan sayuran. Bukannya makan sayuran itu harus kita lakukan dari sejak kecil, karena makan sayuran itu merupakan salah satu pola hidup teratur. Jadi di kelompok 1 kurang menanamkan sikap itu. Jadi kami dari kelompok 2 ingin memberikan sedikit saran. Jika di kelompok 1 tidak menyukai sayuran, kan banyak macam-macam sayuran. Jadi jika salah satu anggota kelompok 1 seperti Hexa tidak menyukai jadi Hexa bisa memakan sayuran lainnya seperti kangkung. Jadi Hexa masih menyerap sayuran atau vitamin dari sayuran. Jadi kelompok 1 harus memakan terus sayuran. Jika tidak menyukai sayuran tertentu, harus mencari sayuran yang lainnya agar vitamin di tubuh kalian cukup. Oke, bagus. Memang itu yang kami lakukan. Mungkin seperti Hexa tadi, dia tidak menyukai wortel. Kami juga menyarankan kepada Hexa untuk menyukai sayuran yang lainnya. Terhubung Hexa suka toge. Kita suka toge. Oleh karena itu kami menyarankan mengolah toge sebaik mungkin agar Hexa dapat memakan toge dengan cara yang baik. Terima kasih kepada kelompok. Baiklah, dari kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin Kita membaca ke sana, ke audiens. saran sedikit ke kelompok 2. Menurut kami, jawaban kelompok 2 tadi memang sudah sedikit menyerupai jawaban kami. Tapi menurut cara mengatur pola makan tersebut harus teratur. Kita harus berurutan. Seperti kata kelompok 2 tadi, makanlah makanan utama. Jadi berapa banyak makan makanan utama dalam sehari. Jadi dalam mengatur pola hidup sehat, kita harus berurutan mulai dari awal, seperti makanlah makanan sebanyak 3 kali sehari pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Dalam makanan utama sebaiknya ada sayuran seperti bayam, kangkung, dan lain-lainnya. 2. Selain sayuran, makanan utama juga harus ada lauk pauk sumber protein yang telah disebutkan kelompok 2 tadi. Tapi
mengatur pola makan di lingkungan, kita juga harus meletakkannya berurutan seperti yang pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, kami sedikit memberikan saran yang mana kita lakukan pola makan yang sehat pertama, kedua, dan ketiga. Dan kami lanjutkan bagaimana cara kita agar pola makan kita teratur dan sehat. Yang ketiga, kalian juga harus mengonsumsi buah yang enak dan telah disebutkan kelompok buat kami belum. Yang keempat adalah terakhir, konsumsilah produk yang telah kami sebutkan ini merupakan yang telah berurutan dan belum kami ambil ataupun sedikit kami angkat. Baiklah, itu aja saran dari kelompok kami. Terima kasih. Bila perlu kemungkinan bisa saja kami bisa membantu pola makan. Baiklah, dari kelompok renang. Jangan terlalu kuat, pelan-pelan aja. Wih, oke, kelompok berapa ini? 5. Silakan pertanyaannya kelompok 2 dan kelompok 5 apa? Silakan. Ya, balik. Oke, silakan. Dia kelompok lain. Oke, kelompok ini mau pertanyaannya apa ke kelompok ini? Silakan. Ya, cari pertanyaannya. Tunggu dulu. Perlahan lagi. Gambar diisi buku. Pada bacaan di atas, adakah informasi pada gambar yang belum dibahas pada bacaan? Silakan kelompok 6. Keempat. Baiklah, saya Kelompok lain dengar. Kuatkan suaranya, nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagi saya, jawabannya adalah susu. Informasinya adalah konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan mineral minimal 3 kali dalam seminggu. Kalian dapat minum susu di antara waktu makan sebagai kudapan apabila lambungmu terasa kurang nyaman. Gantilah susu dengan susu fermentasi seperti yogurt dan atau keju. Nah, tanya ke kelompok lain. Dari kelompok lain, apakah ada saran? Baiklah, sekarang kita perwakilan dari kelompok 1. Mungkin dari hal yang kamu tadi berikan sudah ada di dalam teks tersebut, dan menurut saya hal yang belum ada di teks pada gambar isi piringku ini adalah tentang makanan pokok, di mana pada gambar tersebut hanya ada makanan pokok kita yaitu nasi, sedangkan di teksnya tidak ada penjelasan tentang makanan pokok. Oleh karena itu, kamu bisa menjelaskan kembali makanan pokok itu tidak hanya nasi, namun makanan apa saja yang mengandung karbohidrat dan juga mengenyangkan. Itu saja saran dari saya. Tanggapi kelompok, terima kasih. Kelompok lain tanya. Oke, Lutfi, silakan sendiri. Ya, kuat-kuat suaranya, Lutfi. Kuat-kuat, Lutfi. Semua isi piringku sudah dibahas dan dijelaskan seperti cara mengatur pola makan yang sehat bagi ibu sudah dijelaskan semua gambaran isi piring. Oke, terima kasih kelompok Lutfi. Lanjut Rafida, masih ada nggak? Apa lagi? Kurang setuju sama jawabannya atau setuju? Kita dapat teratur dan sehat. Baik, di antara kelompok semua, apakah ada yang ingin menyampaikan sarannya kepada kelompok kami? Baiklah, silakan kelompok satu dibangunkan oleh Anita. Terima kasih, Mona. Saya setuju dengan
kebutuhan Pak. Saya sangat setuju dengan terima kasih saran yang jawaban kami yang sangat disetujui oleh kelompok 1 dan saran kami kepada kelompok 1 agar dapat melaksanakan dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari kelompok 1 sehingga kelompok 1 tidak tentang terkenal. Terima kasih atas sarannya. Tanya di kelompok lain. Kelompok lain gimana? Yang aktif kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 5 bagaimana? Gimana tanggapannya? Jawaban dari kelompok mana tadi? Ada yang tidak setuju nggak sama jawaban dia? Silakan. Oke, silakan Kak Yasmini. Tapi Mak, kalau ada air putih kenapa harus minum susu? Itu pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Silakan. Oke, kami akan putih atau air mineral. Kenapa kita harus produk dari olahan susu? Karena jika kita hanya meminum air mineral, artinya kita hanya melaksanakan 4 hal. Dan jika ditambah dengan produk olahan susu, baru 5 sempurna. Jadi kita harus menerapkan 4 dan 5 sempurna. Oke, terima kasih kelompok Namona. Kelompok kalian diskusinya sangat bagus, sangat pandai dalam berbicara. Nah, itulah gunanya Ibu mempraktekkan seperti ini agar kalian bisa bersuara semuanya, agar kalian pintar dalam mengeluarkan suara dan diskusi. Ya, karena jam pembelajaran kita telah habis, mari kita tarik kesimpulan dulu. Siapa yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan Ananta. Dengar. Halo. Dengar kesimpulan si Ananta. Ya, Ananta. Esta jahat, kita berat. Kebutuhan gizi pada masa remaja sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan energi dan gizi yang cukup dan seimbang akan mendukung tumbuh kembang pada masa remaja. Dan juga pada latihan kita pada kali ini mungkin kita disatukan dengan cara berkelompok. Oleh karena itu kita bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapat kita secara berkelompok dan juga melatih pola pikir kita dengan cara bernafas. Oke, bagus. Terima kasih.